Nah, ada yang mengatakan kalau arti dari ukiran yang di atas kotak itu yang mengatakan jangan lepaskan atau jangan lepaskan aku. Go away. Go away. Hai guys, welcome back to my YouTube channel. Finally bertemu lagi bersama aku Andi. Dan di video kali ini aku akan ngebahas tentang satu tiktokers yang menemukan hal-hal misterius di balik rumah yang baru dia beli di acara lelang. So, kalau kalian penasaran kira-kira ceritanya kayak apa dan hal-hal mengerikan apa yang mereka temukan di balik rumah barunya, jangan lupa untuk klik like, komen, yang penting di subscribe dan nyalain lonceng notifikasinya agar kalian gak ketinggalan setiap kali aku upload video baru. Dan tanpa kelamaan lagi, langsung aja kita ke pembahasannya. Diawali dengan mereka ini menceritakan kalau mereka ini baru saja membeli satu rumah yang udah ada atau dibangun sejak tahun 1920 lewat acara lelang pandemi gitu, tanpa ngecek dulu kayak dokumen-dokumen rumahnya atau histori di balik rumah tersebut. Lalu mereka ini bikin satu konten di TikTok yang mendokumentasikan seluruh perjalanan renovasi rumahnya itu. Dan disinilah hal-hal mengerikan terjadi. Saat mereka ini mulai merenovasi rumah mereka ini menemukan satu ruangan tersembunyi, yaitu sebuah pintu di balik dinding yang memang sudah dibangun. Aku rasa dinding itu memang sengaja dibuat untuk menutupi pintu ruangan tersembunyi itu, atau memang kayak sengaja supaya hal-hal misterius yang udah dikurung di ruangan itu kayak tidak ada yang menemukan dan tidak bisa lepas gitu kali ya. Nah, kalau kalian ada di posisi orang itu, kalian pilih yang mana nih? Kalian tetap stay di rumah itu dan mengorek-ngorek apa di dalam rumah itu, atau kalian tim mending kabur aja deh cari rumah baru? Dan apa yang mereka temukan ini jauh lebih mengerikan dari bayangan aku. Mungkin kalian berpikir kalau paling mereka menemukan boneka-boneka yang udah lama, atau mungkin menemukan barang-barang antik. Ternyata tidak guys, ini jauh lebih kayak disturbing. Dan mereka ini menemukan satu kayak bingkisan plastik hitam gitu di langit-langit rumahnya. Dan setelah kayak dibuka itu isi plastik, mereka ini menemukan kayak kitab Bible gitu. Nah, Bible ini kayak kitab orang Kristen gitu loh guys. Nah, pas dibuka kayak kitab-kitabnya itu, mereka ini menemukan kayak barang-barang yang terselip di dalam buku-buku itu. Kayak surat-surat, akte kelahiran, atau foto-foto lama. Dan beberapa halaman dari Bible itu juga ada yang kayak hilang, kayak sengaja dirobek gitu. Dan konon katanya kalau misalkan ada bagian halaman yang memang robek atau hilang, itu menandakan kalau di rumah itu ada suatu ritual kayak menjual jiwanya ke iblis, atau acara exorcism, atau kayak kerasukan gitu loh. Biasanya kan dirobek terus kayak ditempelin ke orang yang kerasukan supaya setannya hilang gitu. Itu bisa aja terjadi karena ini misterius banget guys rumahnya. Next, mereka ini terus merenovasi rumah mereka dan mereka ini kayak menghancurkan seluruh dinding rumah itu yang di bawah tangga itu. Nah, sepertinya di bawah tangga itu memang kayak ada sudut ruangan gitu yang sengaja kayak dibangun mungkin pada zaman dahulu kala adalah tempat penyimpanan barang, atau mungkin gudang, atau mungkin ya itu tadi sebuah tempat ritual kayak kecil-kecilan gitu loh guys. Tapi guys, setelah mereka menemukan kitab suci itu tadi, Bible tadi, hawa-hawa rumah itu tuh mulai terasa tidak mengenakan. Dan disinilah kejadian-kejadian aneh terus-terusan terjadi. Nah, by the way, aku nggak menunjukkan semua konten-kontennya karena bakal lama. Aku cuma nunjukin bagian-bagian yang penting dan perlu kayak dibahas di sini. Di next video ini lebih serem lagi ya guys, karena mereka ini menceritakan pengalaman saat menjelajahi loteng rumah itu guys. I wish we never checked the attic. Who would leave this behind? Nah, ketika mereka menjelajahi loteng tersebut, mereka menemukan banyak barang-barang yang udah dari zaman 90-an. Tapi aku fokus sama satu barang, yaitu ada satu koper hitam yang misterius dan udah berdebu banget guys. Yang menandakan kalau memang koper itu memang udah ada sejak tahun 1920 gitu. Tapi setelah mereka ini membuka isi koper tersebut, mereka menemukan banyak beberapa barang di dalam koper itu. Dan sepertinya memang koper itu sengaja untuk kayak menaruh barang-barang itu dikunci gitu dan jangan sampai dikeluarin loh. Dan beberapa barang-barang di koper itu berhubungan dengan anak kecil. Mungkin pada zaman itu sesuatu buruk terjadi. Mungkin seseorang telah keguguran atau kehilangan anak mereka, anak kecil gitu. Nah, di dalam koper tersebut ada kayak boneka teddy bear yang udah usang banget, hitam banget. Terus juga ada kayak potongan kain hitam. Terus yang aneh lagi, ada sebuah salib yang terbuat dari batang pohon gitu. Dan kayak
serem banget sih, kayak kenapa ada salib gitu. Terus salibnya itu kayak diikat sama kain warna putih, dan kalau misalkan kalian perhatikan, kain putihnya itu ada noda-noda bekas darah gitu. Lalu mereka ini disarankan untuk mengirimkan barang-barang itu ke ahlinya untuk dipelajari lebih lanjut. Siapa itu ahlinya? Mungkin dukun atau ahli-ahli yang bisa punya indie home gitu ya. Renovasi terus berlanjut dan mereka ini terus-terusan menemukan barang-barang misterius di balik dinding-dinding rumah tersebut. Terus guys, di atas dinding loteng itu mereka ini menemukan satu kotak kecil gitu, dan di dalamnya ini kayak ada alat-alat gitu loh, kayak suatu kayak part-part kayak kabel-kabel atau kayak nggak jelas gitu deh pokoknya. Mungkin alat-alat tersebut tadinya mau digunakan untuk bikin satu project gitu yang mungkin belum terselesaikan, makanya kayak ditaruh di kotak itu. Cuman aku nggak tahu kira-kira apa nih gitu. Nah, nggak jauh dari tempat itu ditemukan satu kain atau selendang warna ungu yang kayak sengaja diselipin di dinding itu, kayak sengaja ditutupin gitu loh guys. Lalu pas dibuka selendangnya itu, nah dia ini menemukan satu foto gitu, tapi fotonya tuh kayak robek-robek, udah kayak setengah kebakar gitu. Dan foto itu kayak menunjukkan foto suatu keluarga besar, soalnya tuh anaknya tuh kayak banyak banget gitu loh guys. Ya maklum, orang zaman dulu pasti anaknya banyak banget kan. Tapi guys, yang anehnya kalau misalkan kalian perhatikan, ada satu orang di foto itu yang kayak matanya tuh kayak dibolongin, kayak dirobek gitu loh guys. Aku nggak tahu what happened yang terjadi sama orang itu. Apakah foto-foto itu adalah satu keluarga yang pemilik rumah itu pada tahun 1920-an, we never know. Nah, setelah itu mereka masih terus melanjutkan renovasi rumah tersebut, dan mereka ini kayak membobol atau membongkar atap langit-langit rumah itu, dan banyak banget guys debu-debu hitam yang kayak turun langsung bertebangan, kayak bikin pengep itu dalam rumah. Ya mungkin pada waktu itu, pada tahun 90-an, mungkin mereka di atas loteng bakar-bakar apa, mungkin bakar-bakar sampah, ada cerobong asap, atau mungkin apa, kita nggak tahu ya, mungkin ada ritual kali. Di next kontennya mereka nih bikin satu rekapan video yang terjadi selama beberapa hari itu di rumahnya. Nah, mereka nih mengatakan hal aneh yang mulai terjadi. Kenapa kita membuka ruangan ini atau membuka Bible ini? Menghancurkan ruangan adalah kesalahan. Seseorang meninggalkan kasus ini untuk suatu alasan. Barang-barang itu tidak dimaksudkan untuk disentuh. Kita tidak tahu apa yang dibungkus dalam plastik ini. Tapi ini menjadi sangat aneh. Benda-benda mengambang mulai berkerumun, seperti debu-debu hitam yang bertebangan di atas loteng, dan mulai kayak menghampiri dirinya. Wow, serem banget ya. Dan mereka ini menunjukkan kalau di atas loteng itu ada suatu kayak bola-bola yang terbang, yang langsung kayak ngenain muka dia gitu, langsung lewat secepat itu guys. Tapi sepertinya tuh bukan bola terbang, tapi tuh kayak orbs. Kalian tahu orbs kan, yang misalkan di foto-foto malam hari terus tiba-tiba ada bulut-bulutan putih itu namanya orbs. Yang konon katanya itu menunjukkan suatu kehadiran ada makhluk hidup gak tuh? Makhluk halus maksudnya di sekitaran itu gitu. Wah, serem banget kan? Nah, mereka mengatakan kita harus mengeluarkan kasus ini dari rumah, tetapi kita tidak bisa pergi gitu. Ya mungkin mereka maksudnya pengen hidup tenang. Jadi ketika mereka tinggal di rumah baru itu, ya udah tidak ada hal-hal yang buruk terjadi gitu maksudnya. Nah, ini semakin berlanjut ya. Orang kalau misalkan dibilangin malah kayak disuruh, malah kayak kepo banget nih. Nah, setelah mereka nih menelusuri loteng itu lebih dalam lagi. Nah, mereka nih menemukan satu kotak kayu kecil gitu, kayak semacam kotak perhiasan yang udah berdebu banget dan kayak usang banget. Dan ini menunjukkan kalau memang adanya gitu, bukan di setting-setting, kalau memang kotaknya itu memang udah lama banget. Buktinya debunya kayak tebel banget guys. Imagine finding this in your attic. I was only trying to fill the gaps in the wall with insulation. But this story keeps getting darker. It looks old, and there's writing carved into the lid.
It's locked. I wonder if there's a key. Can anyone translate this? I'll look for a key and see if I can open it. Nah, seperti yang kalian lihat di atas kotak tutup itu ada suatu ukiran gitu loh, yang aku nggak ngerti artinya apa ya, tapi untungnya netizen kita tuh pinter-pinter ya. Nah, ada yang mengatakan kalau arti dari ukiran yang di atas kotak itu, yang mengatakan jangan lepaskan atau jangan lepaskan aku. Wow, ada apa nih di dalam kotak itu? Nah, di video selanjutnya orang ini menemukan kayak satu cermin gitu. Nah, kita nggak tahu itu cermin apa, mungkin cermin ajaib kali ya. Nah, setelah menemukan cermin itu, katanya mereka ini kayak mendengarkan suara-suara yang aneh gitu. Nah, kalau kalian perhatikan, itu cerminnya tuh kayak ada ilusi, kayak cembung gitu loh. Yang mungkin di dalam cermin itu ada sesuatu kali ya. Akhirnya, ya cerminnya kayak dipecahkan, dihancurkan untuk melihat kira-kira apa yang ada di dalam itu. Ya, ternyata bener aja sebuah kunci. Which is itu kunci untuk membuka kotak perhiasan yang ditemukan di loteng tadi. Ya, sebenarnya mereka ini udah diingatkan kalau jangan sampai menyentuh atau membuka kotak itu. Jangan lepaskan, guys. Dan setelah dibuka, ternyata kotak itu ada semacam itu loh, segitiga yang buat main Ouija. Tapi nggak tahu papanya di mana. Terus ada satu kunci lagi nih, nggak tahu ini kunci buat buka apaan. Terus yang aneh lagi, juga ditemukan rambut warna silver, warna putih. Kira-kira rambut siapa ya? Mungkin rambut neneknya yang dulu peninggalan rumah itu, I don't know. Terus guys, setelah ditelusuri ke sono kemari, mereka nih menemukan lagi nih di bawah kayak lantai gitu, ada satu kotak nih warna apa ya? Nggak tahu warna apa. Tapi kotak itu tuh kayak udah dilapisi sama lelehan lilin gitu loh. Jadi kayak full sama lilin. Aku nggak tahu kenapa tutupin sama lelehan lilin. Dan ya, kotak itu ada lubang untuk naruh kunci. Dan kuncinya tadi yang ditemukan di cermin tadi. Tapi susah banget guys itu kotaknya dibuka. Karena kayak semuanya tuh udah tercover sama lilin. Nah, akhirnya kuncinya itu kayak dipanasi dulu, dibakar supaya panas banget. Dan dicolokin ke lubang kunci itu. Dan akhirnya finally kebuka juga tuh isi kotak itu. Dan bersambung. Aku nggak tahu isi kotaknya apa karena belum ada lanjutannya ya aku lihat di TikToknya. Tapi kalau misalkan aku udah ada updatean dari akun TikTok itu kira-kira kotaknya apa, aku akan taruh videonya. Tapi kalau belum ada ya bersambung aja, nanti kalau ada lagi aku bahas di part selanjutnya. So we found this box hidden under the floor, but TikTok deleted the video for opening it. We only wanted to show you why you should be careful buying a house at auction. The realtors definitely didn't mention this in the advert. We're a bit concerned about who used to live here. Apparently the writing marked on the lid translates to "Don't let her speak." We'll explain exactly what's happened in our next video, but for now, this is going back under the floor. Oke guys, kayaknya segitu aja pembahasan kita untuk video hari ini. Sangat seru bukan? Makanya kalian harus simak dari awal sampai akhir supaya kalian gak ketinggalan. Karena ini termasuk cepet nih aku ngomongnya gitu loh. Dan kalau misalkan kalian ada informasi, komentar, atau hal-hal yang aku lewatkan tentang rumah itu tadi, kalian bisa komen di bawah, aku akan bacain komentar kalian. Dan kalau kalian ada ide buat konten aku berikutnya, kalian bisa banget ide di bawah karena aku butuh ide kalian. And thank you so much for watching and I'll see you on next video. Bye!